Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur. Mari kita akan melandasi hari ini dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih buat hari baru yang Kau rahmati. Kami mau melandasi lagi dengan firman-Mu. Mohon hikmat dan pencurah. Mohon hikmat dan pimpinan daripada Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita terambil di dalam Kejadian 2:16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah kebebasan yang terbatas. Saudara, seorang atlet sprinter namanya Ben Johnson mengundang decak kagum saat meraih medali emas pada Olimpiade 1988. Raihan itu terasa semakin istimewa karena dia mampu mengukir rekor dunia nomor 100 meter dengan catatan waktu 9,79 detik. Wow! Namun, kebanggaan itu hancur dan pupus sudah setelah dia terbukti menggunakan doping jenis steroid yang mengantarnya meraih medali emas. Namun karena dopingnya itu, medali tersebut akhirnya dicabut oleh International Olympic Committee, IOC. Itu yang terjadi. Nah saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ilustrasi atau dari cerita Ben Johnson? Nah sejak awal saudara, manusia diciptakan Allah sudah menyatakan pentingnya ketaatan saat kita menerapkan kehendak bebas yang kita miliki. Ketidaktaatan telah membawa kerusakan yang luar biasa kepada Adam, Hawa, dan bahkan sampai kepada kita, keturunannya. Mengapa? Karena dosa tentu mendatangkan kehancuran dan kematian ke dalam dunia serta sampai pada kekekalan. Kejadian 3:6-19. Namun itu bukanlah rancangan Allah yang semula. Allah telah memberitahu Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, kecuali buah dari satu pohon yang tadi, pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, ketika mengira mata atau kedua manusia Adam Hawa terbuka dan mereka akan menjadi seperti Allah, Adam dan Hawa pun memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Namun akibatnya timbullah dosa, rasa malu dan kematian. Jadi artinya rasa ingin atau kerinduan untuk menyamai seperti itulah yang mendorong mereka makan buah itu. Tapi apakah itu terjadi? Apakah itu betul-betul mereka alami? Justru tidak. Yang ada adalah mereka berdosa, mata mereka terbuka, telanjang, kemudian mereka merasa malu dan menjauhkan diri dari Tuhan, bersembunyi, bahkan saling menyalahkan. Bahkan akibatnya adalah kematian. Nah dari kebenaran ini Allah hendak menyatakan bahwa hai manusia, engkau kuciptakan dengan kebebasan yang terbatas. Dengan terbatas engkau justru menjadi bebas. Sebaliknya jika tidak engkau menjadi buas dan bablas yang akan membuat hidupmu bahaya dan bukan bahagia. Dan itulah yang dialami oleh Adam dan Hawa dan kita semua sampai hari ini. Justru tidak bebas jadinya. Kita menjadi ketakutan, kita menjadi orang yang menutup diri, malu, bersembunyi, bahkan mencari kambing hitam. Selalu mencari orang untuk menjadi korban daripada kekurangan atau kesalahan kita. Melampar kesalahan untuk orang lain, kepada orang lain. Dan kita tidak menjadi jujur, bahkan tidak gentleman, tidak bertanggung jawab dengan perbuatan kita. Nah apa buktinya kalau terbatas itu akan membuat hidup kita bebas? Yang pertama, contohlah ikan. Ikan hidupnya di mana? Dia bebas di mana? Dia hidup dan dia bebas kalau dia ada di air. Entah ke air tawar atau air asin. Kalau di darat atau di udara, pasti dia tidak bebas. Pasti mati. Begitu pula dengan singa, binatang buas juga. Dia bebas, bahkan disebut buas. Tapi dia bebas dan buas di mana? Di hutan. Kalau sudah di air pun, dia tidak lagi bebas. Nah, demikian juga dengan manusia. Manusia hanya bisa bebas kalau dia terbatas, dan keterbatasan itu adalah ketika dia hidup di dalam dan bersama Tuhan Sang Penciptanya. Firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan
Firman Tuhan di dalam Kisah Rasul juga berkata bahwa ya sesungguhnya ya, di dalam Allah kita bergerak, kita hidup, dan kita ada. Itu. Yang kedua, dengan terbatas dia juga akan mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Hidupnya aman, selamat, dan diberkati Tuhan. Jadi artinya bahwa dia hidup bergantung dengan dia sadar dia terbatas. Ya, dia terbatas, maka dia akan cari Tuhan. Dia akan bergantung sama Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, ya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah kepada Tuhan, dan ia akan bertindak. Jadi Tuhan akan bertindak ketika kita bergantung, kita andalkan dia dan serahkan hidup kita kepadanya. Yang ketiga, dengan terbatas dia atau orang itu akan mengasihi dirinya. Ya, tidak akan menyakiti dan merendahkan dirinya. Dengan kata lain, bahwa dia akan pasti jaga dirinya, dia tidak mau ya dirinya menjadi batu sandungan, dia tidak mau memakai waktunya sia-sia, dia akan manfaatkan potensinya dengan baik dan benar. Dia akan menjadi orang yang bermanfaat. Itulah arti daripada dia sadar diri, dia terbatas karena dia tahu bahwa dia hanya bisa ditolong ya, bukan karena kekuatannya, pasti Tuhan, tapi juga ada orang-orang yang lain. Dan yang keempat, dengan terbatas dia akan mengasihi, menghargai dan menghormati ya siapa saja. Ya, dan itulah yang kita sungguh-sungguh ya harus hidupi. Dan itu hanya bisa kalau dia sadar, dia terbatas, maka dengan demikian keterbatasan itu akan membuat dia menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang bebas, merdeka, karena dia tahu bahwa ada Tuhan dan dia tahu batasan-batasan yang benar, sehingga dia akan terhindar dari segala bahaya, segala kejahatan, dan dia justru akan dijaga dan dilindungi, disertai, diberkati Tuhan. Karena itu, mari sebebas-bebasmu, ingat engkau terbatas dan hiduplah dan berjuanglah dan pakailah keterbatasan itu untuk kebaikanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk boleh melakukan firman Tuhan, dan biarlah kami sungguh sadar siapa kami, dan karena itu kami selalu hidup hanya bersandar bergantung kepadamu, dan mulai hidup dengan sesama, karena tahu bahwa segala pun yang ada, semua di dalam waktu dan di dalam segala yang baik yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.